Istighfar. Istighfar ialah kata yang biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika sedang melakukan aktivitas lainnya ataupun ketika kita membacanya setelah selesai sholat. Kita sudah sama-sama mengerti kata istighfar ialah astagfirullah. Sementara kita tidak mengetahui keutamaan di dalam apa yang kita diucapkan tentang istighfar tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan keutamaan istighfar ialah dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menetapi istighfar, maksudnya menetapi ialah melakukan istighfar secara terus-menerus dan membacanya secara mudawamah. Mudawamah ialah membaca dengan terus-menerus dan melazimi dengan istiqomah. Siapa saja yang menetapi istighfar, maka Allah jadikan baginya dari setiap kesulitan jalan keluar, dan dari setiap kesedihan kelapangan, serta dikaruniai rezeki kepada dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar adalah bagian dari ibadah. Istighfar ialah kata yang biasa kita ucapkan. Nabi biasa mengucapkan istighfar itu biasa tidak kurang dari 100 kali. Nabi yang dijamin masuk surga sama Allah, beliau masih melakukan istighfar. Meskipun Allah menjaminkan dia masuk surga, tapi dia melazimkan istighfar. Istighfar ialah sebagai penghapus dosa. Salah satu penghapus dosa ialah dengan beristighfar. Dengan beristighfar nanti Allah kasih akan jalan keluar, dengan kita meyakini bahwa firman Allah di dalamnya, wa may yattaqillaha makhraja min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha makhraja min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jalan yang keluar tidak disangka-sangka ialah yang kita inginkan ketika kita mempunyai masalah. Biasa masalah itu dalam keadaan sempit ataupun keadaan sedih, maka Nabi menganjurkan kita beristighfar. Adapun istighfar, bacaan yang istighfar yang Nabi ajarkan ialah seperti Nabi melakukan bacaan istighfar seperti Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, wa anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan penyayang. Itulah yang biasa Nabi baca ketika beristighfar 100 kali. Adapun kita memang tidak menghafalnya, boleh membacanya dengan astagfirullah. Tapi istighfar ini harus dilakukan dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan. Apalagi kita mengetahui apa yang kita baca artinya. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku. Adapun istighfar yang disebut bapaknya istighfar atau sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kalau ibu-ibu bisa membaca ini, alhamdulillah. Kalau memang tidak, lakukanlah semampumu. Yang penting Allah menyukai orang yang meminta ampun. Adapun tentang sayyidul istighfar ialah bacanya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Meskipun kita tidak bisa membaca sayyidul istighfar, tapi kita harus menghafalnya, Bu. Ya kan?
Karena di dalam setiap muslim wajib mendapatkan atau mencari ilmu. Perkara orang yang tidak tahu akan menjadi kewajiban, dia akan disuruh Allah atau Nabi mencari tahu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa keutamaan istighfar ialah ada waktu-waktu yang memang Allah menetapkan waktu-waktu khusus ketika beristighfar. Istighfar Nabi di dalam surat Az-Zuriyat di dalam Al-Quran wabil asharihum yastaghfirun dan di waktu sahur maka mereka memohon ampunan. Ini adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Umum, ibu beristighfar di waktu kapanpun silakan, itu namanya waktu yang umum. Ada yang memang waktu yang khusus, yang Allah dan yang Nabi tetapkan, yang Allah tetapkan. Contohnya beristighfar di waktu sahur. Itu adalah waktu yang khusus, waktu yang mustajabah. Ketika seperti orang yang melakukan qiyamul lail, ada yang sepertiga malam, 2/3 malam, ataupun di tengah malam. Memang ini adalah waktu-waktu yang khusus. Setiap ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Waktu yang khusus ialah yang sudah Nabi tentukan. Contohnya beristighfar di waktu sahur. Sahur itu sekitar setengah jam atau 20 menit sebelum menjelang azan subuh. Jadi cobalah memanfaatkan waktu ini setelah kita sahur. Memperbanyaklah istighfar. Karena istighfar adalah penghapus dosa. Dan istighfar diantaranya manfaatnya ialah melapangkan hati, memberikan jalan keluar, tapi dengan keyakinan dan dengan syarat harus bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha makhraja min haitsu la yahtasib. Oleh karena itulah yang saya bisa sampaikan selama yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.